Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa Stikes Aktif Wijaya Usada Bogor, jurusan D3 Keperawatan, tingkat 2 semester 3. Di sini kami akan menyelenggarakan satuan acara penyuluhan. Kami terdiri dari 3 orang. Itu yang pertama saya sendiri, Abdul Halim Munandar Priutomo. Saya sebagai moderator untuk memimpin jalannya acara. Lalu materi yang pertama itu ada Roro Intan. Pemateri kedua ada Sri Wahyuni. Untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya akan kita mulai. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, yang pertama kita mulai dari apa sih anticipatory guidance ini? Nah, anticipatory guidance ini yaitu pemberian bimbingan kepada orang tua untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi pada setiap tingkat pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Adapun tujuan dari penyuluhan ini diharapkan kepada orang tua memahami bagaimana cara mengantisipasi anak pada usia prasekolah ya, pada orang tua. Baik, selanjutnya ada tahapan usia anticipatory guidance. Yang pertama dibahas dulu ada anticipatory guidance pada masa bayi. Pada masa bayi ini rentang usianya dari 0 atau dari sejak bayi baru dilahirkan sampai umur 12 bulan. Yang akan dibahas pertama usia 6 bulan pertama. Untuk usia 6 bulan pertama, memahami adanya proses penyesuaian antara orang tua dengan bayinya, terutama pada ibu yang membutuhkan bimbingan atau asuhan pada masa setelah melahirkan. Kemudian yang kedua, membantu orang tua untuk memahami bayinya sebagai individu yang mempunyai kebutuhan dan untuk memahami bagaimana bayi mengekspresikan apa yang diinginkan melalui tangisan. Kemudian yang kedua, usia 6 bulan kedua. Yang pertama, menyiapkan orang tua akan adanya ketakutan bayi terhadap orang yang belum dikenal atau stranger anxiety. Kemudian yang kedua, menganjurkan orang tua untuk mengizinkan anaknya dekat dengan ayah dan ibunya serta menghindarkan perpisahan yang terlalu lama dengan anak tersebut. Kemudian yang kedua, anticipatory guidance pada masa toddler. Rentang usia pada masa toddler yaitu 1 sampai 3 tahun. Yang pertama dibahas usia 12 sampai 18 bulan. Pada usia 12 sampai 18 bulan, kita bisa menyiapkan orang tua untuk mengantisipasi adanya perubahan tingkah laku dari toddler, terutama negativisme. Kemudian yang kedua, mengkaji kebiasaan makan dan secara bertahap penyapihan dari botol serta peningkatan asupan makanan padat. Kemudian untuk usia 18 sampai 24 bulan, kita perlu menekankan pentingnya persahabatan dalam bermain. Kemudian yang kedua, menggali kebutuhan untuk menyiapkan kehadiran adik baru. Selanjutnya untuk usia 24 sampai 36 bulan. Kita perlu mendiskusikan pentingnya meniru dan kebutuhan anak untuk dilibatkan dalam kegiatan. Kemudian yang kedua, diskusikan juga pendekatan yang dilakukan dalam toilet training. Yang ketiga, anticipatory guidance pada masa prasekolah. Rentang usia pada masa prasekolah ini 3 sampai 5 tahun. Untuk usia 3 tahun, kita perlu menganjurkan orang tua untuk meningkatkan minat anak dalam hubungan yang luas. Kemudian yang kedua, menekankan pentingnya batas-batas atau peraturan-peraturan. Kemudian untuk usia anak yang 4 tahun, kita juga perlu menyiapkan orang tua terhadap perilaku anak yang agresif, termasuk aktivitas motorik dan bahasa yang mengejutkan. Kemudian yang kedua, kita juga perlu menyiapkan orang tua menghadapi perlawanan anak terhadap kekuasaan orang tua. Kemudian untuk usia anak yang 5 tahun, kita perlu juga memberikan pengertian bahwa usia 5 tahun merupakan periode yang relatif lebih tenang dibandingkan masa sebelumnya. Kemudian yang kedua, menyiapkan dan membantu anak memasuki lingkungan sekolah.
Yang terakhir, anticipatory guidance pada masa usia sekolah. Rentang usia anak pada masa usia sekolah ini dari umur 6 sampai 12 tahun. Untuk usia 6 tahun, kita perlu bantu orang tua memahami kebutuhan mendorong anak berinteraksi dengan teman-temannya. Kemudian yang kedua, perlu juga mengajarkan pencegahan kecelakaan dan keamanan terutama pada saat naik sepeda. Kemudian untuk usia 7 sampai 10 tahun, kita perlu menekankan untuk mendorong kebutuhan akan kemandirian. Yang kedua, tertarik beraktivitas di luar rumah. Kemudian yang selanjutnya untuk usia 11 sampai 12 tahun. Kita perlu bantu orang tua untuk menyiapkan anak tentang perubahan tubuh pubertas. Kemudian anak wanita pertumbuhannya sangat cepat. Kemudian kita juga perlu sex education yang adekuat dan informasi yang adekuat terhadap anak. Lalu dilanjut dengan bahaya umum yang sering terjadi dan harus diperhatikan oleh orang tua. Ada 3 bahaya umum yang sering terjadi. Yang pertama itu lantai rumah yang basah atau licin. Nah, itu kadang sangat membahayakan ya untuk anak-anak. Lalu rumah dengan tangga yang curam yang tidak ada pegangannya. Nah, itu sangat fatal ya jika anaknya terjatuh. Maka kita harus mengantisipasi untuk memasang pegangan tangga agar anak tidak terjatuh. Lalu alat makan dari bahan yang pecah belah seperti berbahan beling. Nah, karena anak ini aktif, maka untuk makan pun kadang tidak bisa diam. Maka dari itu alangkah baiknya kita mengganti alat makan itu menggunakan yang berbahan silikon atau plastik. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu pencegahan terhadap kecelakaan pada anak prasekolah. Kita perlu memberitahu juga kepada orang tua bagaimana pencegahan terhadap kecelakaan prasekolah. Karena pada anak prasekolah ini ada usia yang sedang aktif-aktifnya ya. Yang pertama, mengontrol lingkungan yang aman untuk anak. Kemudian yang kedua, mendidik anak terhadap keamanan dan potensial bahaya. Kita perlu nih mendidik anak bagaimana kita memberitahu apa saja yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Kemudian apa konsekuensinya jika melakukan hal tersebut. Kemudian mendidik dan mengajarkan anak. Yang keempat, cara menyeberang jalan. Kita juga perlu mengetahui bagaimana cara menyeberang jalan yang sesuai dengan peraturan. Kemudian kita juga perlu mengajarkan rambu lalu lintas dan kemudian mengajarkan cara bersepeda juga. Baik, untuk materi telah selesai. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk Bapak dan Ibu dipersilakan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Izin bertanya ya, Sus. Upaya apa yang bisa dilakukan para orang tua dalam mencegah bahaya umum? Terima kasih. Baik, bisa saya jawab ya Bu ya? Jadi upaya yang kita lakukan untuk mencegah dari bahaya umum ini, misalnya kita memperhatikan keamanan di dalam rumah sendiri, seperti memastikan lantai itu tidak ada yang licin, agar anak tidak terpeleset saat berjalan. Lalu kita mengawasi juga anak dengan teliti bila posisi rumah tepat di pinggir jalan. Karena anak prasekolah ini sangat aktif, jadi bisa aja berlari-lari di jalan, sedangkan itu sangat berbahaya ya untuk pengendaranya sendiri, untuk anaknya itu sendiri. Lalu mengganti alat makan pecah belah yang berbahan beling itu diganti dengan berbahan yang lebih aman seperti silikon atau plastik. Lalu mengawasi juga nih
mengawasi anak bila di rumah terdapat tangga untuk menuju lantai 2 yang tidak ada pegangannya. Nah, itu sangat kita awasi atau kita tuntun secara perlahan-lahan karena itu sangat membahayakan jika anak terjatuh. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya izin bertanya. Bagaimana upaya kita sebagai orang tua untuk meminimalisir kecelakaan khususnya di umur prasekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawab ya, Bu. Upaya kita sebagai orang tua untuk meminimalisir kecelakaan prasekolah bisa dengan cara memberikan edukasi dini pada anak seperti cara menyeberang jalan ya. Kita bisa memberitahu bagaimana sesuai peraturan, bisa lewat tengok kanan, tengok kiri baru nyebrang. Kemudian kita juga perlu mengajarkan bagaimana tentang rambu-rambu lalu lintas terhadap anak, agar si anak juga lebih berhati-hati ya. Kemudian kita juga bisa memastikan lingkungan di mana anak akan bersekolah, misalnya aman, sehingga bisa meminimalisir kecelakaan pada anak. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya untuk ibu-ibu. Untuk sesi acara telah selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.